Baik, untuk melakukan regresi linear berganda pada Google Colabs, pastikan data yang ada itu di-upload ke environment yang ada di Google Colab dengan menekan tombol upload. Kemudian misalkan kita ingin memasukkan data 50_startup. Nah, pastikan nanti data yang diimport pada bagian pd.read_csv itu sama dengan yang ada pada environment kita. Nah, setelah data ini terupload, maka langkah pertama itu adalah memanggil beberapa library. Di sini ada numpy, kemudian ada matplotlib, kemudian ada pandas, dan masing-masing kita namai numpy sebagai np, matplotlib.pyplot sebagai plt, dan pandas sebagai pd. Singkatan ini akan memudahkan kita pada saat memanggil library tersebut di line berikutnya. Contohnya pada saat kita ingin mengimport dataset dari data 50_startup.csv yang telah kita upload tadi, maka kita menggunakan library pandas. Di sini adalah pd. Kemudian fungsinya adalah read_csv, file kita tadi yang kita namai sebagai dataset. Nah, untuk pemilihan variabel x dan y-nya pada regresi berganda, di sini kita pilih data x-nya adalah baris ke 0 sampai 10, artinya data 10 pertama, dikurangi kolom terakhir, karena profit nanti akan kita simpan sebagai y. Nah, untuk y sendiri sama ya, menggunakan dataset.ilog. Nah, ilog ini adalah lokasi mana yang kita ambil nilainya. Barisnya yang sebelum koma, 0 sampai 10, dan kolomnya adalah kolom keempat. Ingat, pada Python, kolom pertama itu adalah 0, administration ini kolom ke-1, marketing spend itu kolom kedua, state kolom ketiga, dan profit itu adalah kolom keempat. Maka di sini adalah baris 0 sampai 10 dan kolom keempat .value atau isi dari lokasi data tersebut. Nah, saat kita run, maka di sini ada 3 variabel ya yang sudah di run, yaitu dataset, kemudian x, kemudian y. Nah, pada saat kita tampilkan dataset tadi, maka akan tampil seperti ini sesuai dengan dataset yang kita import ya. Karena kita menggunakan fungsi .head, maka di sini ada 10 data pertama ya. Ingat, pada Python baris maupun kolom itu yang pertama adalah 0, bukan 1 untuk indeksnya. Nah, untuk mengetahui apa yang sudah kita pisahkan dengan variabel x tadi, ya ini, maka kita print saja x-nya. Ternyata isinya adalah 10 data pertama ya, tanpa judul kolomnya, tapi kita sudah tahu tadi bahwa ini adalah R&D. Kemudian ini adalah administration ya, kemudian ini adalah marketing spend, kemudian ini adalah state-nya. Nah, setelah dapat variabel x dan variabel y tadi adalah dari profit ya, kolom keempat, maka karena di sini di variabel x ada New York, California, dan sebagainya, maka kita perlu menggunakan encoding categorical data. Ya, di sini ada beberapa line ya. Kita ambil dari library sklearn, ya, sklearn.preprocessing dan sklearn.compose untuk membuat matriks baru dari data. Nah, pada saat sudah di encoding seperti ini, maka yang New York, California, dan Florida tadi sudah diubah menjadi vektor, yang mana di sini yang kita ubah itu adalah kolom ketiga. Ya, kemudian di sini sudah ditata menggunakan kolom transformer tadi, ya, menjadi yang pertama itu sebenarnya untuk apa di sana? Data pertama itu New York, berarti New York itu dikodekan dengan kolom ketiga, kemudian California dikodekan dengan kolom pertama, dan Florida dikodekan dengan kolom kedua.
Nah, biar tidak terlalu banyak variabel dummy yang kita gunakan, maka untuk menghindari itu kita bisa menghilangkan salah satu kolom. Contohnya di sini kita hilangkan kolom yang pertama, sehingga untuk New York itu adalah 01, kemudian untuk California itu adalah 00, ya ini 00, kemudian untuk Florida itu adalah 10. Nah, ini sudah cukup merepresentasikan bahwa di situ ada 3 kategorical data ya, karena yang California tadi dikodekan sebagai 00. Nah, selanjutnya adalah kita memanggil library yang berkaitan dengan linear regression. Di sini dari sklearn.linearmodel. Kita import fungsi linear regression dan kita run. Nah, setelah itu kita namai pemanggilan fungsi linear regressor itu sebagai regressor. Untuk fitting data, tadi kan sudah kita dapatkan X dan Y-nya. Maka untuk membuat model itu menggunakan nama dari fungsi linear regression tadi, kita namai sebagai regressor, ditambahkan dengan fungsi .fit. Di sini gunanya adalah untuk fitting dari data training kita. Modelnya kita memprediksi dari, coba kita lihat dulu. D-hat-nya sudah. Ini juga sudah. Kita print. Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita masukkan ke model. Ya. Kemudian kita run koefisiennya. Ya, untuk yang dummy pertama adalah 1,6, dummy kedua itu 2,9. Untuk yang R&D itu 1,004. Koefisien untuk yang administration itu minus 4,05 dikali 10 pangkat min 3 atau sekitar 0,004. Ya, kemudian untuk yang marketing itu adalah 2,08 dikali 10 pangkat min 2, sedangkan interceptnya adalah 19.000. Nah, ini sudah menjawab ya modelnya tadi apa, bisa dimasukkan nilai theta 1 sampai dengan theta 6 ya, ke dalam theta 0 sampai dengan theta 6 ke dalam model. Nah, untuk memprediksi data yang bawahnya kita bisa menggunakan data yang selanjutnya ya di data startup tadi, yaitu data ke 11 sampai 15. Kalau kita mau cek datanya itu adalah x_predict. Ya, ini adalah 5 data yang kita ingin prediksi. Ya, tentunya ini harus di one hot encoder dulu ya,